sapu-sapunya 17, ikan aslinya cuma 1. Kalau kucing, ikan, dan armor digabungkan, tebak, coba ikan apa? Seekor ikan yang bisa bertahan hidup di air tercemar, berjalan di darat selama puluhan jam, berkembang biak ribuan kali dan perlahan mengambil alih sungai-sungai kota. Ini bukan monster dari film fiksi ilmiah, ini nyata dan hidup di sekitar kita. Dulu mereka dipelihara sebagai cleaning service, akuarium. Sekarang di banyak sungai perkotaan Indonesia, ikan ini justru dianggap ancaman bagi ekosistem. Nah, kalau kucing, ikan, dan armor digabungkan, mungkin hasilnya adalah ikan sapu-sapu. Tubuhnya keras seperti baja, mulutnya seperti penyedot debu, dan kemampuan bertahannya membuat banyak ilmuwan menjulukinya sebagai salah satu spesies invasif paling tangguh di perairan tropis. Tapi sebenarnya apa itu ikan sapu-sapu? Dan kenapa mereka bisa berubah dari pembersih akuarium menjadi penguasa sungai? Secara ilmiah, ikan sapu-sapu berasal dari famili Loricaridae, kelompok ikan lele berarmor dari Amerika Selatan. Mereka masih berkerabat dengan catfish atau ikan lele, sehingga di berbagai negara dikenal dengan nama suckermouth catfish atau armor catfish. Nama sapu-sapu sendiri kemungkinan muncul di Indonesia karena kebiasaan mereka menempel di kaca akuarium sambil memakan lumut dan sisa organik, seolah-olah sedang membersihkan permukaan seperti alat menyapu. Namun di balik penampilannya yang aneh, ikan ini adalah hasil evolusi yang luar biasa kompleks. Tubuh mereka dilapisi lempengan keras bernama scutes, semacam armor biologis yang melindungi mereka dari predator. Mulut mereka di bagian bawah tubuh dan berbentuk penghisap kuat, memungkinkan mereka menempel di batu bahkan di arus sungai yang deras. Yang lebih mengejutkan, beberapa spesies ikan sapu-sapu memiliki kemampuan mengambil oksigen langsung dari udara. Sistem pencernaan mengalami modifikasi sehingga bagian usus dapat berfungsi seperti organ pernapasan tambahan. Inilah alasan mengapa mereka mampu bertahan di air miskin oksigen, bahkan hidup di daratan hingga sekitar 30 jam. Dalam dunia biologi, kemampuan seperti ini disebut sebagai adaptasi fisiologis ekstrim. Mereka juga memiliki sistem sensorik yang sangat sensitif. Di air keruh yang hampir tidak memiliki cahaya, ikan sapu-sapu tetap mampu mendeteksi makanan dan lingkungan di sekitarnya. Rahangnya fleksibel, giginya mengarah ke bawah, dirancang khusus untuk mengikis alga, lumut, dan bahan organik dari permukaan keras. Secara alami, mereka memang berperan sebagai pembersih ekosistem. Masalahnya dimulai ketika manusia memindahkan mereka ke habitat baru. Awalnya ikan ini diimpor sebagai ikan hias dan penghuni akuarium, namun sebagian terlepas atau sengaja dilepaskan ke sungai dan danau. Dari sinilah bencana ekologis perlahan dimulai. Dalam ekologi, kondisi ini disebut spesies invasif, organisme asing yang masuk ke lingkungan baru, berkembang sangat cepat lalu mengganggu keseimbangan alam setempat. Dan ikan sapu-sapu punya hampir semua syarat untuk menjadi invader sempurna. Seekor betina dapat menghasilkan hingga puluhan ribu telur dalam satu musim reproduksi. Mereka juga mampu berkembang biak beberapa kali dalam setahun. Artinya, dalam waktu singkat, populasinya bisa meledak secara eksponensial. Selain itu, ikan ini bukan pemilih makanan. Mereka memakan alga, tumbuhan air, detritus, mikroorganisme, bahkan telur ikan lain. Dalam ekosistem, spesies seperti ini disebut generalis feeder, pemakan oportunistik yang bisa memanfaatkan hampir semua sumber daya.
Akibatnya, ikan lokal harus berebut makanan dan ruang hidup dengan spesies yang jauh lebih tahan banting. Masalahnya makin parah karena di Indonesia hampir tidak ada predator alami yang benar-benar efektif memangsa ikan sapu-sapu. Armor keras di tubuh mereka membuat banyak predator enggan memakannya. Di habitat aslinya di Amerika Selatan, populasi ikan ini dikontrol oleh keseimbangan alam, predator, penyakit, dan kompetitor. Namun ketika dipindahkan ke lingkungan baru, semua pengontrol alami itu hilang. Dan ironisnya, sungai-sungai tercemar justru menjadi surga bagi mereka. Saat banyak ikan lokal mati akibat kualitas air buruk, ikan sapu-sapu tetap mampu bertahan bahkan berkembang lebih cepat. Karena itulah mereka sering mendominasi sungai-sungai perkotaan yang tercemar limbah domestik. Dampaknya bukan hanya pada rantai makanan. Ikan sapu-sapu memiliki kebiasaan menggali lubang di tepi sungai untuk bertelur. Jika jumlahnya sangat besar, aktivitas ini dapat melemahkan struktur tanah dan mempercepat erosi bantaran sungai. Siapa yang sebenarnya menciptakan masalah ini? Karena ikan ini tidak pernah memilih datang ke Indonesia, manusialah yang memindahkan mereka. Manusialah yang mencemari lingkungan sungai, dan manusialah yang menciptakan kondisi ideal bagi spesies invasif untuk berkembang biak. Dalam ekologi modern ada konsep yang disebut ecological imbalance, ketidakseimbangan lingkungan akibat aktivitas manusia. Ikan sapu-sapu hanyalah salah satu gejalanya. Menariknya, di habitat aslinya ikan ini justru memiliki manfaat penting. Mereka membantu membersihkan sisa organik di dasar sungai dan menjadi bagian dari rantai makanan alami. Bahkan di beberapa daerah Amerika Selatan, ikan sapu-sapu dikonsumsi manusia sebagai sumber protein. Namun di wilayah perkotaan Indonesia, konsumsi ikan ini beresiko karena tubuhnya dapat mengakumulasi logam berat dan zat pencemar dari air kotor. Dalam ilmu lingkungan, proses ini dikenal sebagai bioakumulasi. Artinya semakin tercemar sungainya, semakin besar kemungkinan racun menumpuk di tubuh ikan tersebut. Karena itu sebagian peneliti kini mencoba mencari cara lain untuk memanfaatkan ikan invasif ini, mulai dari bahan pakan ternak, pupuk organik hingga umpan pancing. Tetapi solusi terbesar sebenarnya bukan hanya memburu ikan sapu-sapu, melainkan memperbaiki ekosistem yang membuat mereka bisa mendominasi. Karena selama sungai tetap tercemar, keseimbangan alam tetap rusak, dan spesies asing terus dilepaskan sembarangan. Masalah serupa akan terulang kembali. Dan mungkin disinilah ironi terbesar muncul. Kita sering menyebut ikan sapu-sapu sebagai spesies invasif, tapi bukankah manusia juga melakukan hal yang sama? Mengambil sebanyak mungkin sumber daya, memperluas wilayah, mengubah ekosistem, dan mendorong spesies lain menuju kepunahan. Mungkin ikan sapu-sapu bukan sekedar hama. Mungkin mereka adalah cermin tentang bagaimana satu keputusan kecil manusia bisa mengubah keseimbangan alam selama puluhan tahun. Karena pada akhirnya ini bukan hanya soal seekor ikan. Ini soal bagaimana manusia memperlakukan bumi tempat mereka hidup. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!